Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa dan semangat kalian semakin brutal. Membahas One Piece memang tidak akan ada habisnya. Selain karena memang series ini sangatlah panjang dan penuh dengan benang merah yang mengikat satu sama lain, series ini juga memanglah belum tamat. Namun apakah kalian tahu yang sangat menarik di akhir-akhir chapter atau saga terakhir ini akan tercipta perang besar yang akan melibatkan seluruh dunia melawan pemerintah dunia atau Im-sama. Di sini saya berpikir bolak-balik hal apa saja yang bisa membuat dunia terfokus pada satu tujuan, yaitu perang bersama untuk melawan Merin Kesatria Suci Gorosei dan Im-sama sebagai dewanya. Ketika saya membaca ulang series ini, ada beberapa hal yang cukup menarik yang dapat melibatkan seluruh dunia pada satu titik, yaitu perang. Dan hal ini adalah jika Luffy dieksekusi oleh pemerintah dunia. Mengapa saya berpikir demikian? Karena memang kapten kita Luffy secara tidak langsung atau langsung terlibat dengan sebuah permasalahan yang saling mengikat. Contohnya di Arc Arabasta, Skypiea, Fishman Island, dan yang sedang terjadi di chapter terbaru sekarang adalah Arc Elba. Lantas sebelum perang, bagaimana cara menangkap kapten kita yang sangatlah kuat ini? Karena bukan hal mudah untuk menangkap seorang kaisar lautan dengan harga 3 miliar berry. Sebelum kita masuk siapa saja yang terlibat dalam perang besar, kita harus memperhatikan bagaimana cara pemerintah menangkap Luffy. Dan kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa sifat kapten kita Luffy adalah sangatlah loyal dan melakukan apapun untuk kru bajak lautnya. Bukan hanya kru saja, tetapi semua teman Luffy diperlakukan layaknya kru. Contohnya adalah di ketika Patua Cricket sebelum naik ke knock upstream dihajar oleh anak buah Bellamy, lalu Luffy menghajar balik meskipun Cricket melarangnya. Sifat ini memang sudah melekat pada kapten kita yang tidak akan pandang bulu. Lalu kemana arah pembicaraan ini? Luffy bisa saja ditangkap dengan cara dijebak atau pemerintah menangkap rekan atau kru terlemah dari Luffy seperti Nami, Usopp, ataupun Chopper. Meskipun ketiga kru ini sangatlah lumayan kuat, jika berhadapan dengan seorang admiral, mereka bukanlah hal besar dan sangatlah receh. Contohnya Chopper dengan mode Rumble Ball di hadapan Aramaki atau Kizaru. Mereka dapat mengalahkannya dengan sangatlah mudah lalu ditangkap. Strategi ini sangatlah licik dan sangatlah membagongkan, tetapi sangat efektif jika untuk mendapatkan salah satu kru dari Luffy. Di sini juga pemerintah dunia harus memisahkan trio monster agar mereka dapat disibukkan oleh setidaknya satu admiral di dalam sebuah pertarungan. Jadi dibutuhkan 3 admiral dan 2 Gorosei. Jika Sanji disibukkan Kizaru, Zoro disibukkan Fujitora, Luffy disibukkan oleh Akainu, dan sisanya biarkan Gorosei yang urus untuk mendapatkan mereka yang lemah. Memang ada Franky atau Jinbei bahkan Brook, tetapi jika mereka langsung berhadapan dengan Gorosei, mereka seperti lalat di padang pasir dan tidak akan bisa berkutik. Ambil saja contoh Robin yang tertangkap dan meminta Luffy untuk menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh pemerintah dunia atau Gorosei. Maka di sini saya cukup yakin Luffy akan menyerahkan dirinya. Masalah selamat atau kabur itu adalah urusan belakangan bagi Luffy. Yang terpenting adalah keselamatan kru dari Luffy. Karena memang sifat Luffy seperti itu jika kalian perhatikan. Kita singkat saja karena memang hal ini berandai-andai dan hanya cocok logis saja, jadi jangan terlalu serius. Anggap saja Luffy telah ditangkap dan akan dieksekusi oleh pemerintah dunia di Marineford ataupun tempat semacamnya. Dan berikut adalah orang yang akan terlibat dengan perang besar jika Luffy dieksekusi mati oleh pemerintah dunia. Yang pertama sudah jelas, yaitu bajak laut Mugiwara itu sendiri. Kita sudah tahu bagaimana loyalnya bajak laut ini terhadap sang kapten. Bahkan si lemah seperti Usopp pun akan ikut hancur-hancuran meskipun ketakutan. Yang utama di sini adalah Zoro dan Sanji yang akan ikut bertempur sampai hancur dan tulang mereka remuk. Mereka akan hadir layaknya bajak laut Shirohige di hadapan Luffy dan para admiral, terutama di hadapan wajahnya Akainu. Tetapi di sini angkatan laut tidak akan kaget dan sudah mempersiapkan hal tersebut karena belajar dari ketika mengeksekusi Ace. Dan yang akan mereka eksekusi sekarang adalah orang paling besar di dunia, yaitu pejuang kebebasan Nika atau Joy Boy. Mereka juga yakin kekacauan akan jauh lebih besar dari ketika berhadapan dengan bajak laut Shirohige. Zoro, Sanji, dan yang lainnya akan bertempur bagaimanapun resikonya agar dapat membebaskan Luffy. Karena jika kapten dieksekusi di hadapan kru bajak lautnya, hal ini adalah sebuah penghinaan yang sangatlah besar.
Di sini Zoro dan Sanji tidak akan peduli lagi soal keselamatan mereka, meskipun yang dihadapinya adalah para admiral secara langsung di markas atau wilayah mereka. Satu tujuan, satu impian, dan satu perjuangan, yaitu keselamatan Luffy. Yang kedua adalah bajak laut Akagami no Sang. Sang akan sangat terkejut akan sebuah kabar tertangkapnya Luffy, karena memang kabar penangkapan seorang kaisar lautan akan menjadi berita yang sangat besar yang disebarkan oleh Morgan. Sang adalah orang yang menjaga Luffy dari belakang layar sejak Luffy kecil, atau lebih tepatnya ketika Luffy memakan buah Nika. Akagami no Sang juga adalah orang yang menjaga rute perjalanan Luffy sampai akhir, dan bahkan akan jauh lebih melampaui Roger. Di sini saya cukup yakin bahwa Akagami no Sang akan langsung mengerahkan seluruh anggota bajak laut utamanya untuk ke tempat eksekusi Luffy. Bukan hanya itu, tetapi jumlah aliansi dari Akagami tidak main-main. Akagami akan berbicara bahwa pemerintah dunia mencari perkara besar dengan seluruh dunia jika menangkap Luffy. Bayangkan oleh kalian jika Akagami no Sang hadir di tempat tersebut untuk meramaikan misi penyelamatan Luffy. Orang sekuat Akagami tidak akan bisa dikalahkan oleh Kizaru ataupun Fujitora. Jika kalian perhatikan di One Piece Movie Red, Fujitora dan Kizaru bergidik ngeri ketika Akagami mengeluarkan haki tingkat tinggi. Maka yang sangat cocok berhadapan dengan Akagami setidaknya adalah Akainu secara langsung. Bukan berlebihan secara langsung kepada Fleet Admiral, tetapi ini adalah Akagami no Sang. Namun di sini saya berpikir juga bisa saja bukan Akainu yang berhadapan dengan Akagami no Sang, melainkan adalah Kesatria Suci. Karena memang jika angkatan laut tanpa adanya bantuan dari Kesatria Suci berhadapan dengan bajak laut Akagami, akan kewalahan dan akan hancur lebur. Jumlah bajak laut mungkin sangatlah banyak, bahkan jutaan orang dengan berbagai macam keahlian dari yang lemah hingga seperti Akagami. Sepertinya kita juga akan melihat kekuatan dari pemimpin Kesatria Suci yang baru atau Samrock bertatap dan adu kekuatan bahkan skill dengan Akagami. Bayangkan di tempat tersebut akan sehancur apa jika orang-orang ini berhadapan di satu tempat yang sama. Yang ketiga adalah Rayleigh dan Chopper Gaban. Dua tua bangka ini akan memperlihatkan kekuatan atau pertarungan terakhir mereka untuk ikut serta dalam misi penyelamatan Luffy. Mengapa saya cukup yakin kedua orang ini akan ikut hadir? Karena memang jadwal yang ditentukan adalah 20 tahun yang akan datang Joy Boy akan hadir, yaitu Luffy di pulau terakhir. Tidak mungkin Gaban dan Rayleigh akan diam saja menyaksikan perang begitu saja. Misi penyelamatan Luffy sepertinya akan dianggap mereka sebagai misi terakhir dari Roger untuk menuntaskan apa saja yang diinginkan oleh Roger memulai era bajak laut yang baru. Kita semua sudah tahu bahwa kekuatan Rayleigh tidak main-main, begitupun dengan Gaban layaknya Sanji dan Zoro. Setidaknya setara dengan Admiral, tetapi di sini saya yakin mereka akan kalah jika berhadapan dengan Kizaru. Tetapi luka dan dampaknya akan cukup besar terhadap para Admiral. Saya cukup yakin bahwa memang meskipun mereka ini sangatlah kuat, tetapi umur tidak bisa disembunyikan. Bisa saja mereka mengeluarkan haki tingkat tinggi, tetapi dengan durasi hanya sebentar saja karena daya tahan dari mereka sudah sangatlah berkurang. Yang keempat adalah pasukan revolusi. Tidak mungkin sang ayah yaitu Dragon dan Sabo hanya diam saja melihat Luffy yang akan tewas di tangan pemerintah dunia. Mereka akan bergerak dengan cepat namun penuh dengan strategi yang sangatlah matang. Karena kelompok ini selalu bergerak bukan hanya dengan otot tetapi dengan otak. Dalam dunia One Piece, kuat tetapi tidak pakai otak sama saja dengan bohong. Semua harus seimbang dalam sebuah pertempuran atau perang besar. Bisa saja pasukan ini ikut menyelamatkan Luffy tetapi dari belakang layar dan tidak seperti Akagami secara langsung di wajah Akainu. Mereka akan bergerak untuk menghambat Marine atau angkatan laut dari belakang layar. Contohnya menghancurkan persediaan perang seperti pistol, meriam, bahkan peledak benteng pertahanan medis dan beberapa keperluan perang angkatan laut. Ini terdengar sangatlah sepele, tetapi jangan salah, hal ini sangat berdampak besar terhadap sebuah perang. Persediaan logistik akan mereka hancurkan. Kita belajar dari Karasu, Sabo, dan yang lainnya ketika menyerang Tanah Suci Marijoa. Yang mereka hancurkan adalah pasokan logistik untuk para kaum naga langit. Maka hal ini akan menyebabkan kekacauan internal angkatan laut itu sendiri. Namun hal ini tidak akan mudah karena Gorosei sadar Dragon akan hadir karena yang di panggung eksekusi adalah anaknya.
Gorosei pasti sudah mempersiapkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi atau pergerakan dari pasukan revolusi. Belajar dari sebelumnya bahwa pasukan ini tidak akan terang-terangan dan pasti menyerang dari belakang. Maka atas hal tersebut yang terjadi adalah adu skill strategi antara pasukan revolusi dan Gorosei itu sendiri. Yang kelima adalah organisasi Cross Guild. Tidak mungkin sang Kaisar Lord Buggy tidak akan terlibat dengan perang besar seperti perang terbesar di dunia ini. Dan mengapa mereka ikut serta dalam perang adalah karena Crocodile. Crocodile akan berpikir jika Luffy atau Kaisar Lautan ini dikalahkan, maka sebagian wilayah dari Luffy akan menjadi milik pemerintah dunia. Dan jika ini terjadi, bisnis dari Crocodile, Mihawk, dan Buggy ikut terhambat dan akan menjadi sangat sulit untuk berkembang. Akan lebih mudah membangun bisnis di wilayah kekuasaan bendera topi jerami daripada di bawah bendera angkatan laut atau pemerintah dunia. Maka sudah jelas Crocodile dan Mihawk mau tidak mau turun kembali ke dalam perang layaknya perang Marineford. Namun musuhnya adalah pemerintah dunia atau angkatan laut itu sendiri. Bayangkan oleh kalian jika Dracul Mihawk bertarung satu tempat yang ada Akagaminya dan satu musuh yang sama. Saya cukup yakin bahwa Mihawk dan Akagami akan bersaing dan saling sindir soal kekuatan atau skill berpedang dari mereka masing-masing. Mihawk bukanlah orang sembarangan yang dapat dikalahkan oleh Admiral dengan mudah. Kekuatan, skill, daya tahan, teknik berpedang, dan pengalamannya sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia tidak diragukan lagi. Semua akan bergidik ngeri jika yang berhadapan adalah manusia dingin seperti Mihawk. Karena orang dingin jauh lebih berbahaya dengan orang-orang pada umumnya. Orang yang memiliki sifat dingin seperti Mihawk biasanya tidak memiliki rasa empati dan perasaan terhadap lawan ataupun musuh yang menantangnya. Dan biasanya akan menghabisi mereka dengan kekuatan tinggi tanpa memberikan sebuah kesempatan. Yang keenam adalah aliansi bajak laut Akagami atau Elbap. Ini sangat menarik jika Elbap ikut serta dalam perang. Selain memang aliansi dari Akagami, Dory dan Brogy Hajrudin juga adalah sahabat dari Luffy atau teman dari Luffy. Kita tahu bagaimana mereka bertukar cawan ketika ingin menjadi bawahan Luffy, begitupun dengan ras suku Tontata. Bayangkan jika para Elbap ini hadir di perang besar tersebut. Semengerikan apa anjing tempat eta euy. Kita semua sudah melihat kekuatan dari Dory dan Brogy ketika menghajar kapal Victoria Pang milik Kid. Kekuatan mereka sangatlah mengerikan, dan itu baru Dory dan Brogy. Bayangkan jika setidaknya ada 20 raksasa dengan kekuatan demikian. Arena pertempuran akan menjadi kiamat nyata bagi pemerintah dunia atau angkatan laut. Itu pun baru 20 ras Elbap, bayangkan jika hadir jumlahnya 3 kali lipat atau lebih. Karena tidak mungkin ikut perang perwakilan dari Elbap hanya 20 orang saja. Apakah Akainu akan pensiun dini atau Akainu lebih baik pulang kampung? Memang jika berhadapan dengan Akainu mereka pasti kalah. Tetapi akan sangat berabe jika datang bersama Akagami, Mihawk, dan yang lainnya. Strategi tidak akan berguna lagi, maka satu-satunya cara adalah hancur-hancuran bagi Akainu itu sendiri. Yang ketujuh adalah bajak laut Laudan Kid akan hadir kembali. Kita sudah tahu bahwa kedua bajak laut ini selamat dan masih bisa berdiri kembali meskipun sudah hancur. Namun yang jadi masalah adalah mereka harus sadar bahwa mereka tidak akan bisa menjadi raja bajak laut, terutama Kid. Kasta dari pejuang One Piece di saga terakhir ini adalah berada di atas mereka. Mereka tidak akan bisa melanjutkan perjalanan. Lawan atau musuh yang di depan tidak akan bisa mereka kalahkan atau mustahil untuk mereka kalahkan. Dan kedua bajak laut ini harus sadar bahwa tugas mereka adalah mensupport bajak laut yang lebih kuat seperti bajak laut topi jerami. Kedua harapan Laudan Kid secara tidak langsung dipikul oleh Luffy. Maka mereka harus ikut serta dalam perang besar ini dan memberikan kontribusi bagi dunia. Memang mereka akan kewalahan jika berhadapan dengan Admiral, tetapi Admiral juga akan disibukkan dengan bajak laut yang lainnya dan aliansi yang hadir di tempat tersebut. Jadi keselamatan Luffy masih bisa diperjuangkan jika bertarung bersama-sama melawan pemerintah dunia. Video ini masih akan berlanjut di part berikutnya, karena akan sangat panjang sekali jika berada pada satu video. Banyak sekali pihak yang belum saya sebutkan yang akan terlibat dalam perang terbesar di dunia ini. Saya Abah Kopdut. Ciao.